Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mary Gistiani, kelas 12 TKJ dari SMK Ciledug Al-Mustadadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam perangkat komputer. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras ke perangkat lunak serta berbagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Dan yang kedua adalah Linux. Linux adalah sistem operasi bebas sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Dan yang ketiga adalah BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System dalam sistem komputer IBM PC atau computable-nya merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak yang mampu melakukan hal berikut. Dan yang keempat adalah jenis-jenis jaringan komputernya. Yang pertama adalah Personal Area Network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Kedua ada Local Area Network. Ketiga, Campus Area Network. Keempat, Metropolitan Area Network. Kelima, Wide Area Network. Keenam, Internet. Dan yang terakhir VPN, Virtual Private Network. 5 adalah router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3, lapisan jaringan internet protokol dari start protokol tujuan lapis OSI. Dan yang keenam adalah wireless. Wireless dapat dikatakan bahwa tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Dan yang ketujuh adalah LAN card. LAN card adalah salah satu perangkat yang digunakan sebagai penghubung komputer dengan jaringan internet adalah Local Area Network atau LAN card. Secara umum, fungsi LAN card adalah untuk menghubungkan dua komputer atau lebih ke suatu jaringan. Untuk itu, agar terjadi koneksi pada komputer dibutuhkan LAN card. Dan yang kedelapan adalah modem. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 9. Bright adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer Local Area Network dengan jaringan yang lain. Bright dapat menggunakan tipe jaringan komputer yang berbeda-beda, misalkan seperti Ethernet dan Fast Ethernet, atau tipe jaringan yang serupa atau sama. 10. Hub. Hub adalah hub Ethernet, hub aktif, hub jaringan, hub Dan yang pengulang ke-11 atau adalah multiport. komunikasi Pengulang data. adalah Komunikasi perangkat data keras adalah jaringan untuk proses mengubah beberapa pengiriman dan perangkat penerimaan internet data atau bersama-sama informasi dan dari menjadikan dua atau lebih alat bertindak yang sebagai terhubung dalam segmen sebuah jaringan jaringan, tunggal, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Dan yang ke-11 adalah komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Dan 12 ada IP address. IP address singkatan dari Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah host identifikasi antarmuka dan jaringan pengamatan lokasi. Dan 13 ada teknisi komputer. Teknisi komputer adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki perangkat keras lunak untuk infrastruktur TIK agar dukungan layanan TIK di unit kerja lancar dan tersedia dengan baik. Profesi yang sangat dibutuhkan mengingat saat ini hampir seluruh sektor pekerjaan menggunakan komputer dan komputer tersebut membutuhkan para teknisi untuk perawatan dan memperbaikinya. Kisaran gaji seorang teknisi komputer adalah 2.500.000 sampai 3.500.000. Yang ke-14 adalah teknis jaringan. Teknis jaringan adalah teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. 15 adalah administrasi server. Administrasi server
adalah pengontrolan atau pengelolaan akses terhadap jaringan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Administrasi itu sendiri merupakan suatu hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pemberian jasa atau bantuan, dan pelayanan artikel. Pekerjaan administrasi server atau admin server adalah untuk mengawasi, mengelola, serta mengamankan suatu komputer. Prosedur penggunaan komputer server sendirinya tentunya berbeda dengan komputer biasa. Kisaran gaji seorang admin server adalah 3 juta. Dan terakhir 16 adalah customer service. Customer service adalah layanan pelanggan menyediakan informasi atau layanan terkait barang dan jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Customer service dibutuhkan hampir di semua bisnis seperti perbankan, industri, transportasi, industri jasa, dan lain sebagainya. Peluang atau prospek kerja selanjutnya adalah customer service. Saat ini customer service juga banyak bekerja dengan menggunakan layanan digital seperti email, dan kisaran gaji seorang customer service sekitar Rp2.800.000. Dan dari Putri cuman segitu yang bisa dijelasin. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau dari penjelasan yang salah. Sekian dari Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.